Assalamualaikum, selamat sore Medan. Waalaikumsalam. Jumpa lagi ya kan bersama saya Lani. Saya Tari. Dimana kita akan memberikan 3 berita terupdate lah pastinya ya kan di hari-hari yang agak-agak ini ya kan. Agak-agak Melo-melo gitu ya kan. Mendekati apa nih? Mendekati mau gajian terus itu jangan melo dong. Atau iya. udah mau akhir bulan. Cuacanya. Oh, cuacanya melo-melo. Tapi tadi panas kok cuaca di luar. Tari semangat dong seharusnya. Bukan mendung ya? Mendung ya? Mendung kayaknya. Oh iya. Soalnya aku gak ada nengok keluar. Ya udahlah Kak, kalau gitu hari ini kita bawa berita tentang apa itu Kak? Berita tentang apa deh? Silakan dibaca deh. Hah? Coba Ada dibaca. aja yang baca. Iya, ada aja yang baca. Ada adik aja baca. Tentang siswi SMP Negeri 3 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah menjalani hukuman squat jam sebanyak 80 kali dari kepala sekolah. Rabu 18 Januari 2023. Berarti hari ini ya? Iya, hari ini. Hari ini kan? Bukan pihak sekolah. Siswi berinisial PP 13 tahun itu diantar ke rumah sakit oleh temannya yang juga duduk di bangku kelas 8. Karena yang paling dekat temannya mengantarkan PP ke rumah sakit RSUD Amri Tambunan katanya kan. Dari pantauan www.tribunmedan.com, susah kali PV nih. VP terbaring lemas di ruang IGD RSUD Amrin Tambunan karena sesak katanya kan. Ia pun sempat dipasangkan oksigen. Saat itu Kat pun terus mendampingi temannya. Berarti dia kemarin dia tadi diantarkan sama temannya, berarti ya didampingi sama Sika itu kan. Terus saat diwawancarai, VP pun masih bisa menceritakan awal mula kejadian. Disebut pada mulanya mereka sedang baris di halaman sekolah. Kemudian ada 2 orang rekannya yang pria ribut dalam barisan. Meski hanya 2 orang, namun seluruh siswa diberikan sanksi yang sama, katanya kan. Disuruh squat jam sama kepala sekolah. Pertama adalah 50 kali, baru kemudian dikasih waktu 10 sampai 15 menit untuk menghafal perkalian 12 dan 13. Karena nggak ada yang bisa hafal, ditambah 20 kali lagi squat jamnya, kata Vivi. Vivi pun menyebutkan ketika sudah 70 kali melakukan squat jam, ia sempat menjulurkan tangan dan bilang kepada kepala sekolah tidak sanggup lagi. Namun bukannya merasa kasihan, malah disuruh tambah 10 lagi untuk melakukannya. Kejam juga ya. Ya dilakuin juga. Udah dibilang Pak, udah gak tahan tapi disuruh. Sempat duduk di rumput sebentar karena kecapean, baru kemudian disuruh masuk ke dalam kelas. Di kelas itulah baru kemudian sesak, kata Pevi. Ia pun mengaku sempat minta izin ke ruang kasek. Selanjutnya sempat disuruh pulang karena memang sudah lemas. Di situ pun ia sempat menerima uang 10.000 dari Wakasek untuk ongkos pulang becak ke rumah. Gitu. Kayak kita langsung lihat aja videonya. Check it out. Serius sekali kayak. Dek, kayak mana tadi ceritanya? Tadi kan pertamanya kan baris om. Di situ baris. Ada 2 orang laki-laki yang ribut. Siap baris itu disuruhlah maju ke lapangannya. Di situ disuruh apa namanya squat jam. Disuruh siapa yang nyuruh? kali-kali Pak Kepseknya, kepala sekolahnya. Suruhlah kali-kali. Pertamanya gak ada yang hafal ya kan, gak ada yang hafal. Kali-kali berapa rupanya disuruh? 12 kali 13? 12 sama 13. Maksudnya 12 13 ini kayak mana? 1 kali 12 sama 1 kali 13 gitu. Oh ya, gitu. Baru? Pertamanya pompanya 50 kan. Iya 50 tadi. Terus dikasih waktu buat ngapal lagi. Waktunya kayak cuma 10 menit atau 15 menit lagi buat ngapal. Habis itu disuruh pompa lagi 20. Iya 20 tadi kalau nggak salah. Di situ dikasih waktu lagi. Yang terakhirnya 10. Squat jamnya 10 terakhir. Berarti Nah, total disuruh 80. 80? Iya 80. Jadi 80. sempat dilakukan juga sama deh? Iya dilakuin.
Tadi sempet jongkok sebentar kan Om. Hmm. Jongkok sebentar, situ tangan saya udah gini-gini, terus saya bilang, Pak udah nggak tahan, tetap disuruh lagi yang waktu mau jam 10 tadi tetap disuruh lagi. Terus terakhir duduk di rumput-rumput, terus itu baru ngerasain sesak, terus itu suruh berdiri, suruh masuk kelas, di situ lah pas di kelas Sesak. lebih ngerasa sesak kan. Jadi baru Baru itu saya minta izin sama guru yang ngajar di kelas saya izin ke ruang wakil kepala sekolah tadi. Dikasih minum sama Bu Sri Murni, terus dikasih minyak kayu putih. Mem Sri dikasih minyak kayu putih, dikasih aqua. Situ disuruh lah pulang. Suruh pulang, tapi saya karena tadi nggak tahan, saya naik becak ya kan. Terus itu saya langsung lari ke rumah sakit. Karena kalau ke rumah lagi ngapain? Udah nggak tahan Om. Itu dia dek. Itu adiknya tadi terbaring lemas kayak di IGD ya. Ada telepon itu masuk dek. Biar aja. Ada Fans. enggak lah. Kalau lagi live deh. Oh iya. Sampai mana tadi? Makanya jangan Langsung di lupa. itu kan. Ya udah kita langsung aja ke Bang Indra. Bang Indra ya kan kita tanya lah. Halo, selamat sore Bang Indra. Sore. Kuat-kuat Kak nanyanya. Halo, selamat sore Bang Indra. Dengar loh kau dek. Gak mungkin lah Bang Indra budek kamu. Bang Indra mengenai kejadian si Ade ini tadi. Padahal dia lagi sakit, kok bisa diajak ngomong? Enak pula kayak gosip Iya, deh Bang. semangat kali dia ngomongnya Bang. Kok bisa Bang dia sampai dihukum Bang? Memang awal mulanya kayak mana Bang kejadian ini? Silakan laporannya Bang Indra. Ya, jadi peristiwa yang menimpa salah satu siswi SMP Negeri 3 Lubuk Pakam itu terjadi sekitar pukul 8. Jadi pada saat itu awal mulanya mereka ini sedang berbaris di lapangan. Jadi dalam barisan itu disebutkan oleh korban ini ada temannya 2 orang yang ribut dalam barisan, dan kemudian ini membuat kepala sekolah memberikan sanksi untuk semuanya. Jadi meski hanya ada 2 orang temannya yang ribut, namun pemberian sanksi itu diberlakukan untuk satu kelas yang kurang lebih jumlahnya itu ada 30 siswa. Nah, pada saat itu pemberian sanksi berupa 50 kali skot jam. Jadi hal itu termasuk dilakukan oleh korban. Baru kemudian pihak kepala sekolah juga memberikan hukuman berupa penghafalan perkalian 12 dan 13. Jadi siapa yang hafal itu bisa tidak kena hukuman. Karena saat itu tidak ada satupun siswa yang mampu menghafal perkalian 12 sampai dengan 13, hukuman lain pun diberikan. Jadi setelah 50 kali skot jam dilanjutkan dengan 20 kali. Nah, pada saat sudah jalan ke 70 kali hukuman, itu siswa berinisial PP ini itu langsung mengangkat tangan, mengatakan kepada kepala sekolah bahwasanya dirinya itu tidak sanggup untuk menjalani hukuman selanjutnya. Namun saat itu kepala sekolah menurut versi yang bersangkutan, kepala sekolah malah memaksa untuk melanjutkan 10 kali lagi gitu. Jadi setelah 80 kali skot jam dijalani, baru kemudian siswa ini mulai merasakan kecapean, sempat terduduk sebentar di lapangan, baru kemudian masuk ke kelas. Di kelas itulah baru yang bersangkutan ini merasakan sesak napas, dan selanjutnya sempat meminta bantuan kepada pihak sekolah. Baru kemudian setelah itu diusulkan yang bersangkutan ini diarahkan untuk pulang. Nah, dalam perjalanan pulang ini pihak sekolah ini sempat memberikan uang 10.000 kepada yang bersangkutan. Jadi saat itu yang bersangkutan ini diantarkan oleh temannya satu kelas. Dan namun di tengah perjalanan kondisi sesak napas yang dialami oleh siswi ini ternyata lebih parah lagi, sehingga saat itu dia meminta kepada kawannya untuk melarikan saja dirinya ke rumah sakit. Jadi jarak antara
sekolah dengan rumah sakit ini kurang lebih sekitar 1 kilometer. Jadi saat itu temannya pun karena ada permintaan dari yang bersangkutan untuk membawa ke rumah sakit, langsung dilarikan ke rumah sakit. Jadi seperti yang rekan bilang tadi, bahwasanya sepertinya kondisi korban ini seperti tidak sakit. Nah, itu adalah kondisi sekitar pukul 11 siang. Jadi pada saat itu korban ini kondisinya sudah lebih baik dari sebelumnya, karena memang sudah dibantu oleh oksigen di IGD rumah sakit, seperti itu. Oke Bang, apakah sebelumnya adik ini mempunyai riwayat penyakit bawaan Bang? Ya, jadi berdasarkan informasi dari pihak keluarga, untuk riwayat sesak napas ini sama sekali tidak ada diketahui dari siswi ini. Namun ini pihak keluarga menduga karena terlalu kecapean 80 kali melakukan squat jump, inilah yang kemudian membuat siswi ini tidak mampu menahan rasa sesaknya gitu. Jadi karena kecapean itulah yang membuat kemudian dia sesak napas, karena hal-hal seperti itu sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh siswi ini gitu. Oke Bang Indra, kira-kira Bang tadi apa adik tanya? Ada riwayatnya? Iya, riwayat ada riwayat sakit. nggak, berarti ada riwayatnya dia Nggak ya ada. kan Bang? Kira-kira ada selain siswi ini ada lagi nggak siswa-siswa yang mungkin seperti itu juga ya kan? Maksudnya ada yang sesak napas juga, atau mungkin si siswa ini belum Belum sarapan. sarapan. Ada gitu nggak sih Bang? Jadi informasi saya tadi sudah turun ke sekolah. Jadi dari sekitar 30 siswi, maksud saya 30 siswa, itu hanya yang bersangkutan saja yang tidak sanggup menjalani hukuman squat jam ini. Jadi untuk siswi ini meski masih kelas 8, namun untuk kondisi fisiknya ini sedikit, bisa dibilang sedikit gemuk. Nah, inilah yang kemudian diperkirakan membuat yang bersangkutan ini tidak sanggup untuk melakukannya sebanyak 80 kali seperti itu. Berarti dia karena selama ini kurang olahraga ya Bang, makanya dia sesak napasnya ya. Berarti Abang harus olahraga juga Bang, kakak juga harus olahraga. Aku sering olahraga deh, tenang deh. Berarti bahaya ya Bang. Squat jam itu berbahaya nggak sih Bang? Ya, jadi tadi saya sempat bertanya kepada anggota DPRD Deli Serdang, Komisi 4. Komisi 4 ini adalah komisi yang membidangi soal pendidikan. Jadi Dr. Thomas Sembiring, kebetulan seorang dokter anggota dewannya. Jadi beliau mengatakan untuk squat jam ini pemberian sanksinya harus terlebih dahulu mempertimbangkan bagaimana fisik seseorang. Apalagi fisiknya ini masih bisa dibilang kan masih pelajar. Artinya untuk penerapannya itu harus mempertimbangkan terlebih dahulu, pihak sekolah harus mempertimbangkan bagaimana kondisi fisik seseorang. Karena hal itu bisa berdampak fatal apabila kondisi fisik siswi ini memang lemah, karena bisa ke jantung seperti itu. Kalau sudah ke jantung, inilah yang bisa membuat fatal, bahkan kondisinya bisa lebih dari yang sekarang ini. Karena untuk yang paling seram kita bilang seperti itu, bisa sampai meninggal seperti itu. Makanya anggota DPRD Deli Serdang itu meminta agar hal-hal seperti ini menjadi perhatian dari Dinas Pendidikan agar kondisinya tidak lagi terjadi di kemudian hari. Betul. Oke Bang Indra, mungkin lebih baiknya pemanasan dulu Iya, ya bener, kan, kayak olahraga dulu, ya. lari kecil dulu gitu ya kan. Enggak Ya. lah, gini-gini dulu lah. Biasa. Jadi anggota DPRD menyebutkan saat ini sebenarnya banyak sebenarnya yang pemberian sanksi yang lebih bijak, dianggap lebih bijak untuk bisa diterapkan kepada siswa. Jadi anggota DPRD menilai 80 kali squat jam itu tidak tepat diterapkan kepada siswi karena mereka masih termasuk kalangan pelajar. Jadi anggota DPR menilai bahwasanya itu tidak pantas karena dianggap seperti militer pemberian sanksinya. Jadi memang kurang tepat. Hal inilah yang
diharapkan agar Pendidikan Deli Serdang memberikan perhatian lebih kepada hal-hal seperti ini. Oke, Bang Indra, kira-kira pihak kepala sekolahnya ada memberikan keterangan nggak atas kejadian ini, Bang? Ya, jadi untuk menyeimbangkan pemberitaan, saya tadi sempat datang ke sekolah, namun tidak bertemu dengan kepala sekolah. Tapi melalui sambungan telepon, saya sudah mengkonfirmasi. Hanya saja kepala sekolah SMP Negeri 3 tersebut belum dapat memberikan klarifikasi lebih lanjut. Yang bersangkutan mengaku ingin menenangkan diri terlebih dahulu atas kejadian ini, karena dari Dinas Pendidikan setempat juga sudah menghubungi yang bersangkutan untuk bertanggung jawab. Jadi Dinas Pendidikan dalam hal ini juga telah mengarahkan kepada kepala sekolah untuk segera mendatangi keluarga siswi. Siswi ini tadi sekitar pukul 12 itu sudah pulang dari rumah sakit. Jadi Dinas Pendidikan sudah datang ke sekolah, dan saat itu pihak kepala sekolah juga sudah datang ke rumah sakit. Hanya saja Dinas Pendidikan memerintahkan secara khusus kepala sekolah agar secepatnya datang ke keluarga siswi ini, seperti itu. Oke, Bang. Bang, kalau boleh tahu keseharian adik ini di sekolah gimana, Bang? Apakah dia siswi yang rajin atau emang agak nakal, makanya ininya jadi kepala sekolahnya agak ini sama dia, Bang? Karena dia sampai 80 kali kan, Bang. Gara-gara tadi bilangnya cuman karena nggak sanggup dan ditambah 10 kali squat jam. Ya, jadi dapat saya jelaskan, penerapan 80 kali squat jam itu bukan dikhususkan untuk siswi ini saja. Jadi penerapannya juga diberlakukan kepada yang lainnya. Oh, gitu. Jadi untuk informasi mengenai kepribadian siswi ini sehari-hari itu belum bisa kita dapatkan secara khusus, karena teman-temannya juga ini belum bisa dipintai komentarnya terkait kondisi sehari-hari siswi ini bagaimana di sekolah itu. Oke. Bang Indra sendiri dulu waktu sekolah pernah nggak di Squat jam enggak, gitu. militernya lebih militer nggak pernah, Bang? Bang, kalau aku dulu, Bang, disuruh ini Kak, apa? Lari keliling Ini nggak yang lapangan. pompa itu, tau kan? Oh ya, pompa. Iya kan? Pompa. Ya. Pompa ya kan? Sampai 50 Nah, kali kalau gitu. seperti itu biasanya kita juga tadi sempat merasa kurang percaya ya, dikatakan siswi ini 80 kali. Ternyata dari keterangannya itu saya konfirmasi kepada temannya yang mengantarnya ke rumah sakit, dan itu memang benar, ternyata ada penerapan 80 kali squat jam terhadap siswinya, termasuk yang mengantar itu juga gitu. Bang, apakah memang hukumannya hanya selalu itu nggak, Bang? Sering nggak dilakukan sama kepala sekolahnya sama siswa yang lain kalau misalnya buat kesalahan? Nah, untuk ini kan karena kepala sekolah yang melakukannya. Biasanya sehari-hari kan yang berhadapan langsung dengan siswi itu kan adalah guru kelas masing-masing. Jadi tadi pagi itu momennya adalah momen jarang kepala sekolah ini langsung memberikan sanksi kepada siswa-siswinya seperti itu. Oh, berarti zong lah ya kepala sekolahnya kali ini ya. Iya, mungkin bapak ini lagi emosi. Oh, ya gitu. Kan? Jadi kena lah imbasnya. Bagus disuruh nyapu lapangan ya kan, Bang? Iya, entah nyapu betul. jalan ya kan, Dek. Kan bersih-bersih lapangan gitu. Ya udahlah, makasih Bang banyak Indra. Bang Makasih ya, Indra Bang. untuk laporannya. Ya. Selamat sore, Bang. Oke, sore. Nah itu deh. Aku rasa kepala sekolahnya ini sensi sama adek ini. Aku rasa. Nggak mungkin dia entah kena apa deh himbauan. Ya mungkin dia entah lagi capek gitu kan, tiba-tiba dia orang ini ribut gitu, jadi marah gitu kan. Adik-adik ini pun juga udah tahu lagi ada di barisan malah ngobrol-ngobrol ribut ya kan. Iya betul. Nggak- Kau dulu ada nggak yang kayak gini? Aku dulu pernah sekali kayak gini, ditampar langsung pang. Bukannya gini dulu ya kan?
pampang dulu baru. Cuman ya itulah masa lalu. Cuman nggak berani ngelapor ke orang tua. Oh jangan makin dibalik-balik sama mama awak ya kan. Apalagi dulu deh hukumannya dulu lebih ngeri ya kan. Iya. Lebih pakai sadis. roll yang kayu itu ya kan gini. Itu rotan deh. Oh iya. Kalau kami roll kayu, kalau nggak Itu menghapus. Ya kan? Yang tebal itu Oh, bung sampai kalau nggak dipukul pakai itu deh, apa tuh namanya? Jangkar. Oh iya. Jangkar tuh kan tebal Ya kan. Allah. Dihantam pakai itu betis merah-merah. Ditanya mama, "Kenapa?" "Gatel mah alergi." Ya kan? Takut ngadu ke mama ya kan? Iya, memang pelajaran dulu lebih sadis lah ya. Iya, Dulu betul. apalagi kok pernah dijemur di matahari, Hormat bendera. hormat bendera ya kan. Sadis-sadis lah dulu ya kan Terus guru-gurunya pakai kan. selop tekle ya kan. Kalau nggak pakai ini, nggak pakai kalau misalnya sepatunya ada putih-putihnya, kami kayak gitu. Oh iya, wajib hitam semua Iya, ya kan. Sepatu harus kaos kaki harus putih, nggak boleh ada. Kalau nggak ada simbol apanya. dicoret-coret. Kalau kami kalau nggak ada namanya disuruh buka baju. Ini lebih ganas ya. Udah apa baru disuruh pakai lagi. Jangan kan itu deh, pakai anting aja pun nggak boleh dulu. Oh gitu. Iya, takut bawa hilang. handphone pun nggak boleh Iya, kan. Tapi betul. kita maksudnya dulu walaupun diktator kayak gitu dulu, kita ngerasakan lucunya dan Iya, nikmatnya betul. sekarang ya kan. Jadi kita jadi kebiasaan ngikuti peraturan dulu kan. Zaman dulu kayaknya guru-guru kalau nyubit ciut gitu itu nggak apa-apa ya kan. Ih, kalau dulu sekarang nggak boleh ciut, loh. langsung bebekas deh isinya kan. Iya, langsung kan? menari-nari ya di situ Iya, ya. sakit kali ya kan. Tapi coba sekarang kalau di cheat katanya langsung masuk handphone deh. Iya betul, Langsung di videoin. Terus ini sekarang aku perhatiin anak sekolah ini dia mau ngajak duel gurunya. Iya, kurang sopan ya. Iya kan? betul, mungkin itulah jadinya mungkin terbawa emosi. Kita kan nggak tahu juga karena tadi kan Iya. klarifikasi dari kepala sekolahnya belum tahu kan. Iya. Entahnya dia tadi ada melawan atau apa, mungkin makanya iya semakin juga. emosi kita Jadi juga jangan tidak mendengar tahu. sebelah pihak aja ya Iya, kan. betul. Kita kan juga nggak tahu juga ya kan. Karena sekarang banyak tingkah kadang anak-anak ini ya benar. kan. Efek sering main handphone gitulah ya kan. Nanti Nonton sinetron, Nah, ikut sinetron ya kan. dikasih tahu nanti apalagi yang pernah di video tuh yang gurunya dimaki-maki di Iya. depan, diejek-ejek. Nah, kan kalau tuh guru di kayak gituin nggak ada yang nuntut nggak ya ada kan. nuntut. Nah. Gurunya diem aja kok digituin ya kan. Coba sekali anak siswa digituin, langsung deh viral sejagat raya ya Betul, kan. betul. Semua menghujat guru itu ya kan. Apalagi di penggal-penggal pula videonya itu deh. Sama kayak ada sekolah di sini. Hmm. Sekolah yang sekolah orang kaya loh yang di Simpang Dr. Mansur. Tahu kan? Enggak. Yang sekolah-sekolah anak-anak DPR, sekolah apa di situ. Itu kan kayak gitu. Gurunya itu ya semena-mena mereka buat karena mereka tuh anak orang kaya. Oh, Karena gitu. kalau gurunya ngelawan, dia pasti nanti bakal ngelapor sama Bapaknya. orang tuanya datang, nanti gurunya juga Bapaknya yang kena. ngajar. Bapaknya yang ngajar. Iya, situ. bapaknya kembali ngajar di situ. Oh iya. Memang aduh cemana lah ya. Iya. Harta, Padahal udah tahta. kesalahan anaknya gitu. Misalnya nggak buat PR atau apa. Jadi mungkin dibiarin aja mungkin anaknya, nggak boleh dimarahin Iya. gitu kan. Mungkin itulah ya kan. Bagus entah adik ini tuh tadi kalau memang nggak apa ya kan. Cek pingsan aja ya kan. Iya kan. Iya kayak kita Oh, kan. kau dulu pernah gitu pingsan gak di Nggak upacara? pernah. Iya, aku padahal pengen sekali-sekali. Nggak bisa, Buat kan? heboh tapi gak bisa ya. Iya. Padahal gak sarapan dari rumah ya kan. Aku Apa nengok kawanku rasanya kan, Dek? Digotong-gotong Kawanku gitu, Dek. Kadang kalau pingsan digotong-gotong pala aku taunya kececen ngintip dia ya kan. Abis itu dikasih gurunya teh manis, dikasih roti. Oh, pengen gitu Iya ya kan. kan. Tapi Kan nggak pengen bisa. pingsan tapi kok gak bisa pingsan ya kan. Pingsan lah Iya, nggak bisa namanya juga, mental militer. Iya, gitu lah. baja ya kan. Ngeri kali memang. Mama aku komandannya apa nggak Mungkin ngerti. gini kak, awas kau pingsan di sekolah ya. Pulang kau debuin kau kata mama kamu. Dulu aja kalau pulang cepat ya, kok cepatnya pulang ya kan. Cabut kau ya katanya. Cabut ya kan. Padahal dulu aduh mengeri lah mental kita ya kan, Dek. Memang beda lah Betul. sama adik-adik kita yang sekarang ya. Cuman ya udahlah ya, cemana ya kan. Iya. Jangan sering-sering lah kalian main HP, Dek. Jadi kayak gitu. Iya. Sering-sering baca buku apa Betul, gitu ya kan. itu. Begaul kayak sering main lato-lato. Sekarang lato-lato tuh ada dampak positif dan ada dampak negatifnya ya kan. Dampak positifnya itu, Dek, udah gak main HP. Tapi kalau dampak negatifnya itu tadi takut kena mata, takut kena ini kan banyak kan yang kejadian-kejadian itu kan. Tapi sama sih kayak dulu Tamagotchi, sama dulu Yoyo, Iya, ya kan. aku Terus dulu sempat juga beli Tamagotchi, Tamiya. Tamiya, terus sepeda Wimcycle ya kan. Dulu kan sekali ya kan. Ya udahlah itu aja lah. Atau lagi mau dibilang udahlah. Ini ada berita kedua ini tentang apa nih, Dek? Tentang apa kak bacain lah. Nah ini jadi Dinas Perhubungan mengimbau agar masyarakat untuk menghindari 8 titik jalan Kota Medan.
macet lagi nih kayaknya deh. Iya, karena ditutup katanya jalannya. Perbaikan jalan. Iya, tapi katanya disuruh cari jalan. Lubang bawah tanah lah. Cuma itu jalan Tapi nggak tahu jalannya dari mana, soalnya itu kan jalan satu-satunya kan ke Sawan. Betul. Nah, jadi hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi kemacetan akibat adanya revitalisasi di kawasan Kota Lama Jawan ke Sawan Kota Medan. Jadi berdasarkan hal itu Tribun Medan lakukan pantauan di 8 titik jalan tersebut katanya. Amatan Tribun Medan beberapa jalan seperti Perniagaan, Balai Kota, Ahmad Yani tetap ramai dilewati oleh pengendara. Karena nggak tahu lagi mau muter dari Karena mana. ke Sawan itu kan dia jalan akses itu kan jalan satu arah juga kan? Satu itu Karena sudah diputar arahnya itulah jadinya kan. Iya, Kalau nggak kan betul. bisa lihat dari jalan lain ya kan. Atau juga dia mau dari mana. Jadi meski tidak terjadi kemacetan di kala siang, namun hari pada jam-jam tertentu seperti pagi, pulang kerja akan terjadi kemacetan yang cukup signifikan. Jadi sementara itu dari pantauan pengerjaan revitalisasi kawasan Kota Medan untuk sisi kiri dari Jalan Ahmad Yani menuju Balai Kota sudah hampir selesai. Memang udah selesai sih, cuman udah diperbaikin Kakak nggak sering lewat aspalnya situ itu? ya? Kadang-kadang kok mobil Bacanya udah balap. kayak gitu, mereka seharusnya lebih dipercepat pengerjaannya. Terus kalau ngerjakannya itu malam. Terus jangan kan ada pagi yang atau udah siang. udah paretnya itu yang dari kemarin ditutup pakai seng-seng gitu kan, Dek. Itu kan bawahnya itu kan udah dibolongin aspalnya itu kan, jadi kan kayak tak pakai beton tuh kan. Tapi tetap ada bolong-bolongnya. Maksudnya jadi Ini nggak tempat rata yang jalannya. kemarin hampir jatuh. Ya dari situ lah, mulai dari situ situ kan ya? naik juga. Hmm. Nah, jadi kan adanya pembatasan tersebut menjadi satu di antaranya penyebab kemacetan, sebab area jalan ini menjadi sempit dan mengecil sementara intensitas kendaraan yang melintas cukup tinggi di area ini. Iya, sedangkan di situ yang nggak perbaikan jalan aja macet. Apalagi kayak gini ya kan. Apalagi kalau misalnya udah sore kayak gini ya kan, Dek. Mulai dari mungkin apa tuh Es Parman sampai ke Santika, sampai lagi di samping Mandiri Balai Kota itu, lanjut lagi ke BRI kan. Macetnya riuh kali, Dek. Kalau dari situ kalau udah sore ya kan, jam-jam nggak ngerti lagi nanti kalau macam mana bulan puasa. Aduh, payah kali apa ya. Pantang apa sih, pasti macet. Nah, jadi kan katanya itu meski sudah ada himbauan, kata Amri, intensitas pengguna jalan atau kendaraan yang melintas tetap ramai dan padat katanya. Ginilah kalau siang memang macetnya nggak parah, tapi kendaraan padat. Tapi kalau pagi sama sore udah ini macet-macet, nggak gerak kecuali lampu merah di sana depan tuh jalan. Iya betul tuh. Jadi untuk pekerjaan ini kata Amri memang sudah hampir selesai. Ini sebenarnya sudah direvitalisasi hanya untuk memperbanyak tempat pejalan kaki saja. Dan sebelah kanan itu sudah selesai, semua tinggal di sebelah kiri saja katanya gitu. Ini ada videonya, kita lihat dulu Tribuners. Nah itu dia tadi kejadiannya di
nengok kan. Iya, banyak juga tutup Tutup dikirain memang sama ada ini ya kan. Nah itu ada tadi ini ada siapa reporternya dek? Anissa, Kak Anissa, iya. Halo, selamat sore Anissa. Selamat sore Kak Lani dan Kak Tari. Oke, ini mengenai mungkin yang perbaikan jalan, mungkin yang buat macet, yang mungkin udah lebih dari sebulan kayaknya ini. Kira-kira apa sih solusinya apa ya dek? Kayak mana lah Nis, tanggapan dari bapak tercinta kita itu mengenai kejadian kayak gini yang nggak siap-siap ini Nis? Silakan laporan Nis. Memang sejauh ini sejak dari di awal tahun baru kemarin itu memang Wali Kota Medan mengatakan bahwa di tahun 2023 ini Kota Medan akan lebih macet lagi dibanding tahun 2022 sebab banyak pekerjaan yang akan direvitalisasi di tahun ini dan ada beberapa juga proyek yang belum selesai di tahun 2002 dan akan dikerjakan di awal tahun 2023 ini. Makanya Dinas Perhubungan Kota Medan itu menghimbau kepada masyarakat ataupun pengguna jalan agar menghindari 8 titik jalan. 8 titik jalan itu diantaranya Jalan Perniagaan, Balai Kota, Ahmad Yani, Stasiun Kereta Api, Pulau Penang, Bukit Barisan, dan Ahmad Yani 7. Nah, sebenarnya 8 titik jalan ini termasuk kawasan Lapangan Merdeka dan sekitarnya ataupun termasuk kawasan Kota Lama yang akan direvitalisasi. Tujuan direvitalisasi ini sebenarnya nantinya itu di kawasan Kota Lama atau di Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya itu tidak ada lagi kendaraan yang parkir di area tersebut, tapi para masyarakat yang hendak berkunjung itu hanya bisa untuk para kendaraan hanya bisa menurunkan penumpang dan kendaraannya kembali jalan. Makanya itu sebenarnya pekerjaan di area kawasan Kota Lama ini dipegang oleh Kementerian PUPR Kak, dan diprediksi akan selesai pada akhir tahun 2023 nanti. Seperti itu Kak. Oke Kak. Kak, kalau boleh tahu apakah ada solusi untuk pengalihan jalan Kak supaya jangan terlalu macet kan jalan di Kesawan itu Kak? Baik, makanya itu Dinas Perhubungan tadi menghimbau agar kiranya menghindari 8 jalan tersebut. Nah, sebenarnya solusi jalan itu sudah dialihkan ke beberapa jalan. Cuman karena memang di beberapa titik di area inti Kota Medan sedang ada perbaikan sehingga di jalan manapun akan terlihat seperti macet gitu Kak. Jadi untuk saat ini Dinas Perhubungan ataupun Wali Kota Medan Pak Bobi Afif Nasution juga menghimbau agar kiranya masyarakat bersabar karena memang proyek ini juga diprediksi akan selesai di tahun 2023 akhir Kak, seperti itu. Oke nih, kira-kira gimana tanggapan mungkin yang mereka yang punya usaha di situ, mungkin akses jalan masuk bahkan usaha mereka agak terganggu mungkin dekat-dekat di situ ya kan, apalagi abu, banjir, mana tahu hujan ya kan, becek-becek. Nah itu gimana tanggapan para yang punya usaha di situ Nis? Memang untuk beberapa pengusaha atau hampir semua pengusaha yang tadi Tribun coba tanyakan, itu memang mereka mengeluhkan keadaan Jalan Kesawan ini. Sebab terutama di Jalan Ahmad Yani, sebab ini biasanya mereka mendapatkan omset sehari itu bisa 30%, ini menjadi 10% saja dan itu pun tidak setiap hari. Keluhan pasti ada, cuman mereka kata beberapa pedagang itu mau gimana lagi katanya gitu, sebab selain berharap cepat selesai tidak ada lagi cara lain gitu. Dan tadi juga kita sempat menanyakan ke beberapa waktu lalu ke Kepala Dinas PUPR ataupun Kepala Dinas Perkim, itu mereka juga mengusahakan secepat mungkin agar kiranya selesai. Namun memang dari pantauan tadi ada beberapa jalan ataupun proyek yang diam, bahkan ada itu di Jalan Kapten Maulana Lubis itu parkir mobil angkutan barang yang besar itu Kak, yang untuk pekerjaannya itu malah parkir di situ, tidak kerja. Makanya itu banyak para pengusaha yang mengherankan keadaan pembangunan ini, sebab udah dari tahun 2022 tapi tak kunjung selesai, seperti itu Kak. Oke Kak. Kak, di situ tadi aku lihat ada juga yang masih jalan yang berlubang-lubang gitu kan Kak. Apakah ada sepeda motor yang pernah tergelincir atau terjatuh di situ Kak? Sebenarnya kalau untuk Jalan Perniagaan ini sudah pernah ada yang tewas akibat adanya proyek
drainase yang oleh Dinas PU kemarin itu terjadi beberapa waktu lalu. Namun memang untuk saat ini juga sebenarnya beberapa Dinas Perhubungan itu sudah menghimbau kepada mobil-mobil besar agar kira tidak menuju ke arah sana sebab banyaknya perbaikan jalan. Namun memang banyak sekali masyarakat juga yang tidak aware terhadap hal-hal ini sehingga terjadilah kecelakaan, bahkan korban tersebut meninggal dunia beberapa waktu lalu, Pak. Oke, nih kira-kira bakal kalau sampai akhir Desember berarti nanti bulan puasa kita bakal menghadapi ujian yang luar biasa ini ya kan, mulai Betul. karena ini beremetnya kemana-mana ya Iya, kan, karena semua jalur semua bakal Betul, macet sebentar kan. lagi juga bakal mau bulan puasa ya kan, nggak terasa. Makanya itu mungkin tugas Nisa ya Iya, kan, tugas Kak untuk Nisa mengingatkan bapak tercinta kita macam Iya. mana lah Pak ya kan. Apalagi di situ kan ada heritage salah satu kota Medan ya kan. Apa tuh Betul. namanya, Dek? Cong api. Cong api di situ ya kan. Macam mana mau orang berwisata ke situ ya kan, macet kayak gitu ya kan. Dek. Iya. Jalannya rusak pula. Betul. Satu bus pariwisata pula nanti masuk yang kayak yang kejadian yang kemarin juga. Iya. Nyaris jatuh orang yang hampir Malaysia. masuk ke dalam itu. Iya, betul. Ya udah Denis, makasih banyak untuk laporannya Denis. Kita tunggu laporan selanjutnya. Selamat Ya. sore. Agak heran ya kan. Pemerintah hanya suruh menghimbau, Iya. tapi nggak tahu mau diletak kemana jalannya. Enggak, yang aku bingung ya, orang itu memang nggak ngelewati dari situ ya. Makanya aku bilang mereka hanya menghimbau tidak melewati 8 titik yang jalan itu kan. Jadi Mungkin orangnya pakai helikopter. jadi kalau nggak dari situ mau lewat dari mana gitu kan. Makanya aku bilang tadi apakah nggak ada solusi untuk pengalihan jalan sementara. Ternyata Karena tadi- gimana juga ya, Dek. Dibilang dibilang kayak gitu cuman penggunaan kita itu kan kayak kendaraan baru setiap Iya, tahun betul. itu kan meningkat. Iya. Otomatis kan juga ya kayak gini, tambah lagi akses kayak gini. Kayak mana pun bakal macet. Mau di pengalihan jalan pun bakal macet. Iya benar. Karena Dan setiap tahun tuh bahkan orang katanya beli. tadi ada juga yang korban jiwa ya kan, sampai ada korban jiwa. Bukannya langsung diselesaikan, malah tadi aku lihat nggak ada yang kerja. Malah diam aja, malah katanya tadi kata Kan Nisa kerjanya ada ketika kita mau lewat pagi itu aja. Oh, di situ. Ketakut tuh udah mau. cuman mukul-mukul aja ya kan. Makanya aku bilang kok seharusnya mereka itu kerjanya kok yang daerah situ harusnya lebih dipercepat ya kan. Kayak Jepang ya kan. Mm-mm. Jepang tuh kalau misalnya anjlok tanahnya itu langsung cepet-cepet dibangun. Iya gitu. Jadi Kalau nggak Indonesia mengganggu. mungkin pengaruh ini alat berat. Bukan kayak gitu. Kalau Ya. Indonesia ini harus Cuaca harus diviralin ekstrim. dulu Kak. Biar cepet. Iya, ya tapi kan? kan faktor utamanya biasa alat berat, Oh, cuaca gitu. ekstrim. Oh gitu. Terus mungkin Alat berat- fasilitas yang nggak Alat berat memadai. kan banyak udah di mana-mana sekarang punya Iya. kita di Beban yang Medan berat ini. itu tidak pernah diambil-ambil Iya kan. betul. Gimana Banyak lah. yang penyewaannya kan banyak. Pemerintah pasti punya lah alat berat ya, Ya kan. ada lah pastinya ya kan. Cuman ya cemana lah ya kan. Nggak gitu, nggak nggak Medan. Iya betul. Nggak macet, nggak Medan. Jadi lama-lama kayak Jakarta. Karena kita, ya daerah kan. situ sebenarnya yang seharusnya nggak ada perbaikan jalan aja selalu macet, apalagi ada kayak gini panjang kan. Padahal pasti macet. niat untuk di arus jalan itu berubah itu supaya menghindari kayak itu tambah macet, macet, ya kan. ya Berarti solusinya itu salah berarti ya. Heeh. Mestinya ini itu demokan dulu ya kan. Iya, betul. Iniin dulu macam mana ya kan, Mungkin macetnya. udah ada ya masuk suap. Jadi sabar-sabar lah yang selalu ngelewatin dari situ ya kan. Iya. Dari jalan dari mana lagi lah. Iya itu tadi aku tanya. Jadi mau lewat dari mana? Apakah ada solusi pengalihan jalan? Ternyata pemerintah hanya menghimbau tidak melewati jalan tersebut. Kalau nggak melewati jalan tersebut, jadi mereka dari mana? Kan nggak mungkin kan, apalagi sekarang banyak yang satu arah. Kalau mereka lawan arah ditangkap polisi. Iya kan? Baik jalan satu arah sana kan? Bilang aja lah menghindari 8 titik kemacetan, langsung bilang aja gitu ya kan. Iya juga Kan ya. disuruh. Iya betul juga. Iya kan. Cuman Kakak hati-hati lewat sana, karena ke arah sana juga kan pasti bakal macet nih. enggak lah, aku enggak pernah ngeliatin jalan Hindu atau apa. Nggak lewat ya? Cuman kan ya namanya kita keliling-keliling ya kan. Mana tahu mau cari-cari baju, cari makanan Kok dulu. ke situ? Iya kan? Banyak abu loh situ deh. Oh, itu banyak abu ya? Iya, bagus-bagus makan nasi bungkus yang dekat sini aja, nggak sampai sana kita. Mana tahu Kak mau cari yang viral-viral di daerah sana nggak ada ya? Enggak lah, dia tergelincir aku masuk paret. Oh iya. Pakai Jadi beko korban, ada, korban pula jadinya ya. Terus dipiralin sama Kak Nisa Kurasa pula. memang harus dikerahkan mama deh. Dikerahkan mama yang tukang kerok aspal kemarin itu. Kurasa enggak dikerahkan mak-mak yang kemarin demo di Johor. Yang mana?
Yang mak-mak yang rame-rame demo-demo. Sama yang di Langkat itu loh, Yang yang ngupas ngupas-ngupas. aspal. Iya, oh iya. Cocoknya itu. Iya, betul Mak-mak ya. itu kita turunkan yang itu. Jenis yang kayak gitu ya kan. Iya, biar diangkat itu yang apanya itu ya kan. Iya, batu-batu beton itu diangkat Iya. orang itu ya kan. Betul. Aspal aja dikletek ya sama dia, apalagi Iya, itu beton gak ya. kecil lah sama dia ya kan. Makanya cuman ya udah lah, pasrah aja lah ya kan. Kasian yang punya toko gitu kan. Iya, karena kan situ kan banyak toko-toko sport ya. Iya. Nggak usah ini, banyak juga toko-toko makan. Makanan. Kan berabu Nah, semua kan. Klien kakak ada sana juga kan? Ada siapa? Tip top. Bukan klien. Oh, aku tuh. klien kakak ya, salah. Iya. Oh, deh. Iya kan padahal aku tadi pengen gini pas newan pengen kuenya tip top, tapi karena aku tengok macet nggak jadi lah. Iya, males Kan jadi ya kan. seperti itu, orang jadi malas berhenti. Dek, dampaknya itu nggak cuman sama kita yang sering menggunakan itu ya kan. Iya. Kita pribadi nih, Mm-mm. driver online. Iya betul, kasihan Bayangkan ya kan. macam mana orang itu nerima orderan harus ke situ. Iya, terus mereka parkirnya di mana? Sedangkan tadi tuh jalan tutup kayak gitu. Iya, nanti deadline sedikit lambat langsung di cancel ya kan. Iya. Nggak- Apalagi macam orang yang nggak sabaran gitu ya kan, yang nggak Iya. mau menerima Betul itu. ini. Telat sedikit kita nanti potong Betul. gaji, mau absen ya Ha-ha. kan. Aduh, payah lah bilang. Berita ketiga tentang apa nih? Tentang artis kesayangan Males aku kakak. lah ininya. Ya udah kak, kencang. bacain lah tentang si artis yang nangis-nangis itu kemarin. Nah, jadi kan belak-belakan Hotman Paris menyebut Vena Melinda menyesal menikah dengan Ferry Irawan. Wow, nah tunggu. Dua laki-laki. Udah dewasa. Sudah dewasa. Betul. Mungkin dia mencari pasangan hidup sampai tua Ha-ha. ya kan. Tapi dapat pula uak Ferry Irawan ini ya kan. Gimana? Si Farel itu kan. Iya kan, si Farel. Aku bilang apa? Farel. Tulisannya kan Farel. Farel. Bacanya Farel. Emang namanya Farel Oh, keles. iya. Nah, jadi kan katanya kan Dek, Mbak Vena Melinda ini menyebut pernikahan dengan Ferry Irawan sebagai penyesalan terbesar dalam hidup. Cuma udah kaya, cantik, Kita ya anggota kan, anggota dewan. Anaknya Masa? ganteng-ganteng, ya kurang udahlah apa gitu ya kan. Cuma kan. memang dia mencari inilah deh. Pendamping hidup ya sampai hidup mati sampai ya. tua, sampai tua lah sampai mati. Oh, iya, iya. sampai tua. Macam mana lah ya kan. Kan dia udah tua juga. Iya betul. Nah, jadi diungkapkan Hotman Paris saat jadi bintang tamu di acara Rumpi No Secret katanya dipandu Feni Rose. Katanya awalnya Hotman Paris itu mengungkapkan kondisi terkini Vena Melinda pasca jadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ya biasalah, masih lemas, nggak bisa tidur. Dia baru sadar setelah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya, kata Bang Hotman nih. Jadi dan itu sering ya? Iya sering lah. Sering dihajar lah berarti dia selama ini sama si Ferry ya. Iya, mungkin dia sabar-sabar ya kan. Apalagi kan dia nggak dibiayain, apa tuh namanya, nggak diberi nafkah selama 3 bulan. Itulah tadi klarifikasi dari si Ferry, katanya siapa bilang nggak beri nafkah, tuh juga uang endorse masuk ke rekening dia, katanya gitu. Oh gitu. Kita nggak tahu lah ya kan. Kita tunggu aja lah di pengadilan macam mana Mungkin ini. maksudnya Mbak Vena itu uang nafkahnya itu mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Harapannya. Iya, kalau mungkin endorse-nya mungkin cuma GoPay. Iya. Ya, untuk kalau untuk kita jajan senang ya anak-anak kan? nih. Kalau Kalau kita senang. kita ketawa ya kan. Iya, bahagia. Kalau si Mbak Penanya mungkin GoPay untuk isi minyak mobil nggak cukup. Iya betul. Mungkin beli jilbab cukup lah. Iya, satu Tapi jilbab. Satu jilbab itu pun yang paling harga paling rendah jilbabnya. Tapi Mbak Pena kan dia ini lagi apa? Lasabel X Pena. Dia kan jualan jilbab juga. Oh iya. Jadi GoPay untuk apa kira-kira ya, Dek, kalau untuk dia ya? Jajan Indomaret aja kali. Untuk ya? anaknya yang kecil itu. Oh Ya, anak iya. cewek itu kan Iya, jajan iya. Indomaret sama kalau sore-sore gitu. Iya, untuk mungkin. jajan Indomaret aja mungkin ya kan. Iya. Kalau kita untuk memperpanjang hidup kita sampai akhir. tanggal 25. Betul. Kalau kami senang dikasih kayak gitu ya kan. Macam mana kalau si Peri kita undang aja di sini. Iya ya kan, biar kita tengok dia nangis di sini. Iya. biar eksklusif Iya. gitu ya Terus kan. kita suruh uang endorse-nya ke kita aja. Iya, gimana kalau uang endorse-nya karena udah kita up jadi masuk ke kita Iya, gitu. betul. Memang kalau kami lah pokoknya. Habis itu kita gimbali gantian. Kak, Atau, Dek, tapi dia pemain silat loh. Cemana kalau si Peri Irawan kita suruh ke sekolah tadi itu aja. Iya kan? untuk digimbali lagi sama guru kepala sekolahnya kan? Makin pukul-pukulan sama kepala sekolah Iya. gara-gara dia. Apalagi lihat dia nangis makin dipukul. Iya, makin disuruh skot jam ya kan. Tambah 10 lagi katanya Iya, gitu. betul itu. Nah, jadi apa lagi nih? Kok balik ke berita kedua? Tapi ya? bener nggak sih si Perry itu katanya jadi jatuh miskin katanya gitu kan setelah ya bercerai dengan si Pena, berpisah dengan Vena katanya Kurang gitu. tahu lah. Mungkin kan waktu
waktu mau nikah itu kan ada perjanjian pranikah. Oh, mungkin. Jadi harta masing-masing ya kan. Makanya si Perry langsung, aduh, aku belum apa-apa, belum dapat harta gono gini ya kan. Itulah makanya kita juga jangan emosian gitu kan. Jadi berdampak sama dirinya sendiri jadinya kan. Padahal kan udah enak ya kan, dia punya istri anggota dewan ya Iya, kan. cantik, baik. Kan baik ya Mbak Vena ya, baik. Iya. Makanya Paya bilang lah. Nerima dia apa adanya. Apalagi dia tuh sempat dulu sakit katanya ya, sakit parah. Siapa? Si Perry ini Sakit sampai apa? menggalang dana, pernah aku udah baca. Sakit apa? Nggak tahu lah, lupa. Pokoknya itu pernah dulu sampai penggalang dana untuk biaya kesehatan dia gitu lah, karena dia sakit. Oh iya. Nah jadi kan lebih lanjut, Hotman juga mengungkapkan Vena Melinda sudah frustasi sejak 3 bulan yang lalu deh katanya. Hotman mengungkapkan masalah yang membuat Vena Melinda frustasi ternyata selama ini kerap membayari utang Ferry Irawan. Oh gitu. Makanya mungkin dia ini pusing Mbak Venanya ya kan. Nah jadi harus bayar utang dia cash, Vena harus bayar 5 juta tiap bulan katanya. Wow, 5 juta kan sikir. sedikit lah itu ya kan. Untuk anggota dewan ya kan. Iya, Berapa lah itu paling. betul. Tapi kan masa Mbak Vena aja sih yang bayarin dia? Iya Soalnya kan juga. dia juga bekerja gitu juga kan. Betul, Apa kek, entah jadi YouTuber kayak Raffi Ahmad ya kan. Buka kantor kayak. Dia modalin juga. Oh iya, betul juga. Tapi yang penting ada Keluar usaha. uang juga. Ini maunya di belakang istri terus. Mantan dia ganteng mungkin ya. Emang kayak ganteng dia? Nggak tahu, katanya gitu ganteng. Aku enggak lah. Enggak ya? Tukang gebuin kayaknya. Orang yang ganteng-ganteng ini katanya suka gebuin orang ya. Kau rasa Agak ngeri gitu. iya. Macam siapa yang Lesti itu siapa namanya? Rizky. Bilar. Kayak di belakang udah diputar-putar Kak, kayak disuruh pulang kita nih. Iya. Nah jadi itulah kan, apalagi tuh berita. Kan putar-putar, nanti aku pusing loh ngelihatnya Kak. Terus apa lagi? Tuh, mau bayar ojol minta Jadi gak uang. konsen tuh. Mau bayar ojol minta uang cepet limpul katanya. Maka mau beli pulsa minta 250.000 katanya. Oh berarti kok misalnya apa sedikit minta ya kan, apa sedikit minta dia. Terbalik, biasanya perempuan yang minta ya. Iya betul. Jadi ternyata permasalahan rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan belum cukup sampai di sini. Ferry Irawan disebut kerap cemburu kepada rekan partai Vena Melinda. Diketahuilah Vena memutuskan untuk kembali ke dunia politik pada tahun 2023 ini. Dan mulailah dia cemburu karena Vena mulai ikut partai politik, ketemu orang ganteng katanya, kata Bang Hotman nih. Jadi sehingga hal ini membuat Vena Melinda dan Ferry Irawan kerap terlibat percecokan. Oh berarti si Perry-nya cemburu sama Mbak Vena. Tapi Mbak Vena emang cantik, yang udah tua pun mesti kayak gitu. Ya wajar lah dia cantik, anaknya ganteng-ganteng ya kan. Betul itu. Nah jadi kan Ferry Irawan mengalami kesedihan dan mendalam imbas masalah rumah tangganya dengan Vena Melinda. Sebab karena masalah tersebut ia dipolisikan sang istri, bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan rumah tangga dan sudah ditahan. Jadi kuasa hukum Ferry Irawan Jeffrey Simatupang masih mengupayakan jalur perdamaian antara kliennya dengan Vena Melinda. Klien saat ini masih mengalami kesedihan yang mendalam terkait masalah rumah tangga yang sedang klien kami hadapi katanya gitu. Dan berharap kami dapat menempuh jalur damai dengan pihak pelapor yang merupakan istri sah dari klien kami sampai dengan saat ini sehingga dapat diupayakan keadilan restoratif katanya gitu. Jadi selain itu Jeffrey juga sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Jeffrey Irawan sejak 16 Januari 2023. Oke. Biasa kok udah KDRT itu ya kan, siap-siap lah padam dari dunia apa ya kan, entertainment ya kan. Macam si Bilar ya. Jadi kan adik Lesti, adik siapa? Adik Lesti jadinya yang jadi ini cari duit. Ya udahlah ya, macam mana. Tapi memang dari kemarin si Lesti yang cari duit kan. Tapi kan dulu sih diundang bersama-sama. Oh gitu. Iya, ya udahlah, pusing aku lihat rumah tangga orang ya kan. Kita ngurus rumah tangga kita masing-masing aja. Iya, ya betul. Kan? Ya udahlah, terima kasih yang sudah nonton hari ini ya kan. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore ya kan. Dan pastinya jangan lupa lah saksikan semua kegiatan kita di Facebook kita, di Instagram kita, YouTube kita, website kita, dan berita-berita terbaiknya pastinya ya kan. Dan jangan lupa saksikan cetaknya. Jadi saya Lani, saya Tari, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tribuners, assalamualaikum, selamat sore Medan.